kita akan bahas nomor 1. Ini sebuah fx sama dengan 2 logaritma 3 pangkat x kurang 5. Jadi ini pertama-tama kita misalkan dulu menjadi sebuah variabel y, sehingga y sama dengan 2 logaritma 3 pangkat x kurang 5. Terus di sini saya akan buat kedua ruas kita logaritmakan ya, sehingga ini dia jadi 2 logaritma 2 pangkat e dengan basis 2 log ya, 3 pangkat x kurang 5. Terus ini 2 logaritmanya habis, sehingga ya ruas yang sebelah kiri itu menjadi 2 pangkat y. Ini kita buat 3 pangkat x kurang 5 sama dengan sebelah kanannya 2 pangkat y. Adapun x kurang 5 nya kita turunkan menjadi 3 logaritma dari 2 pangkat y ya. Akhirnya x sama dengan 3 logaritma 2 pangkat y ditambah dengan 5. Ini karena dia sudah terbalik, maka otomatis menjadi sebuah inverse ya. Ini langsung kita ubah saja. F inverse x adalah 3 logaritma variabel y tadi menjadi x ditambah 5. Nah, demikianlah soal nomor 1 bentuk dari inverse-nya. Oke, baiklah, kita akan menjawab soal nomor 2 ya dari pertanyaan siswa. Ini berlaku sifat dari logaritma yaitu a pangkat x adalah b. Ini menjadi x nya turun, a nya naik ke atas, a logaritma b. Ini merupakan sifat umum daripada inverse. Jadi teman-teman nanti bisa mengingat ya. Nah, dari sini ini akan kita misalkan menjadi y sama dengan 3 pangkat x kurang 1, sehingga x kurang 1 adalah y logaritma 3. Adapun sampainya di sini x nya itu sendiri ya, min satunya pindahkan ke kanan, berarti y logaritma 3 ditambah 1. Karena ini sudah terbalik, maka ini merupakan sebuah inverse ya. Ini bisa kita tuliskan ya teman-teman, menjadi inverse-nya g inverse dari x itu adalah sama dengan, ganti variabelnya menjadi x, berarti x logaritma 3 ditambah 1. Oke, inilah bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari si inverse. Nah, kebutuhan soal kita adalah mencari yang pertama, yaitu g inverse dari 9 sama dengan, kita gantikan aja x nya menjadi 9, berarti 9 logaritma 3 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2 logaritma 3 ditambah 1 ya, 2 nya ini sendiri turun ke depan, berarti jadi 3 logaritma 3 ditambah 1. Adapun ya teman-teman, 3 log 3 ini akan habis, sehingga ya g inverse 9 itu tinggal kita totalkan saja, yaitu 2 ditambah 1 adalah 3. Next kita akan cari
yaitu bentuk dari pada ya G inverse ketika X-nya diganti dengan 27. Berarti jadi 27 logaritma 3 ditambah 1. 27 sendiri adalah 3 pangkat 3 logaritma 3 tambah 1. Ya, 3-nya ini turun ke depan menjadi 3 logaritma 3 ditambah 1. Ini habis ya, seperti bentuk yang pertama tadi, hasilnya adalah 4. Berikutnya kita akan mencari G inverse ketika X-nya kita ganti dengan 81. Ya, tinggal menggantikan saja. 81 logaritma 3 ditambah 1. 81 itu sendiri adalah 3 pangkat 4 logaritma 3 ditambah 1. Ya, ini turun ke depan menjadi 4 dikali 3 logaritma 3 ditambah 1. Ini habis, maka hasilnya adalah 5. Adapun hasil akhir totalnya itu ya, ya kita jumlahkan sesuai yang diminta di soal ya, yaitu G inverse dari 9 kurang G inverse daripada 27 ditambah G inverse dari 81 adalah ya hasilnya masing-masing tadi 3 dikurang 4 ditambah 5, 8 kurang 4 adalah hasilnya 4. Demikian pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 3 ya. Di sana diberikan sebuah fx adalah, ini kita buat dalam eksponen 3 tambah x dipangkatkan 2/7 kurang 7 ya. Tentunya kita akan menentukan bentuk daripada inverse ya, ini bentuk daripada inverse. Hal yang pertama yang kita lakukan, fx itu kita misalkan ya, dengan menulis ulang saja, hanya bentuk pemisalan seperti ini, sehingga variabel x dibuat ya di ruas sebelah kiri. Nah, kita buat sebelah kiri ya, lihat perubahannya teman-teman. 3 ditambah x dipangkatkan 2/7 kurang 7 sama dengan y. Nah, ini 3 ditambah x dipangkatkan 2/7 tadi, ini menjadi y tambah 7 ya. Mudah ya. Sehingga ketika ruas itu harus kita hilangkan ya, hilangkan pangkatnya, pangkatnya gitu ya. Sehingga lihat teman-teman perubahannya, kedua ruas kiri maka akan saya pangkatkan dengan pangkat 7/2. Begitu juga ruas kanan akan saya pangkatkan 7/2. Ini habis ya, ruas kiri yaitu pangkatnya habis ya, menjadi 3 ditambah x, ruas kanannya adalah y ditambah 7 dipangkatkan dengan 7/2. Nah, ini x-nya harus sendiri, sehingga bentuk pangkat ini adalah y ditambah 7 ya, pangkat 7 akar 2 kurang 3. Ini sudah terbalik ya, kondisi sudah terbalik, maka sudah merupakan daripada inverse ya. Ini tinggal ubah ya, kita ubah saja menjadi sebuah inverse, dan ya variabel dari y-nya nanti kita ubah menjadi x. Oke. Nah, adapun hasil akhirnya adalah
F inverse X sama dengan akar dari Y tambah 7 dipangkatkan 7 kurang dari 3. Ya, ubah ya. Ubah ini menjadi X. Diubah tadi. Oke, saya tuliskan ulang biar lebih paham. X ditambah 7 pangkat 7 kurang 3. Demikianlah pembahasan soal nomor 3. Oke, baiklah teman-teman, untuk soal nomor 4 di sini dia soalnya. Nah, kita buat dengan mengusahakan untuk mencari nilai dari fx-nya terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu, sehingga ya ini kita misalkan aja dulu X kurang 1 adalah P, sehingga X nya adalah P ditambah 1. Ini pemisalannya ya, menjadi ya F daripada X kurang 1 tadi adalah P, 2 dikali X nya P ditambah 1 kuadrat kurang 6 P ditambah 1 ditambah 9. Maka FP adalah 2. Ini kita kuadratkan ya, bentuk kuadrat dari A tambah B kuadrat itu sendiri adalah A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, ini menjadi ini menjadi P kuadrat ditambah 2P ditambah 1 kurang 6P dikurang 6 ditambah 9. Maka hasil akhirnya 2P kuadrat tambah 4P tambah ya tambah 4P tambah 2 ya ditambah 2 kurang 6P tambah 3, hasil akhirnya menjadi 2P kuadrat kurang 2P tambah 5. Ini merupakan fungsi FP nya. Oke teman-teman. Selanjutnya ini kita ubah menjadi ya, P nya adalah X, 2X kuadrat kurang 2X ditambah 5. Nah, ini kalau kita buat sifat komutatif, adapun ini dia X kuadrat kurang X ya ditambah 5. Nah, seperti itu. Ini kita ubah bentuk daripada kuadrat sempurna. Wah, harus kuat nih aljabarnya nih. Ini tadi kita misalkan lagi menjadi Y 2. Adapun X kuadrat kurang X itu adalah X kurang setengah ya, nanti dikuadratkan adalah hasilnya X kuadrat. Ini dia X kurang 1/2, kalau dikuadratkan itu adalah X kuadrat kurang X ditambah 1/4. Nah, itu dia ya teman-teman. 1/4-nya itu tidak ada, berarti kita kurangkan 1/4 ya, dikali 2. Oke, menjadi Y sama dengan 2 kali X kurang setengah kuadrat ditambah 5 kurang setengah. Ya, adapun di sini X kurang 1/2 kuadrat sama dengan Y dikurang 5 tambah setengah. Maka X kurang 1/2 kuadrat sama dengan Y kurang 10/2, berarti 9/2. Ya, ini menjadi
X kurang setengah adalah Y kurang 9/2 kita akarkan. Adapun X nya sendiri sama dengan akar dari Y kurang 9/2 ditambah setengah. Karena ini sudah terbalik ya, terbalik, maka ini kita sebut dengan inverse ya, dengan mengganti nilai daripada X nya menjadi inverse. Maka F inverse dari X sama dengan ganti variabel Y nya X kurang 9/2 ditambah dengan setengah. Demikian soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 5, ini di buku-buku secara umum ya, bisa kita jumpai ketika ada sebuah fx bentuk daripada ax ditambah b per cx ditambah d, ini bisa langsung kita cari inverse-nya ya, yaitu negatif dx ditambah b per cx dikurang dengan a. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita ingat ya, makanya ini perlu ya kita warnai seperti ini agar jangan lupa. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal kita sebentar. Ini dia. Ini harus dulu kita misalkan. Misal X ditambah 2 itu adalah Y. Bukan Y. Kita misalkan aja menjadi P, maka X nya adalah P kurang 2. Sehingga menjadi F dari P sama dengan 2 dikali X. X nya sudah berubah, P kurang 2 dikurang 4 per P kurang 2 ditambah 6. Adapun FP nya menjadi 2P kurang 4 kurang 4 kembali. Di sini P ditambah 4. FP nya adalah 2P kurang 8 per P ditambah 4. Ya, kita ubah saja P menjadi X. Fx nya sama dengan 2X dikurang 8 per X ditambah 4. Nah, sudah sampai ke sana, sehingga inverse-nya langsung berubah saja, minus 4X dikurang 8 per X kurang 2 ya. Sehingga ini bisa kita rubah lagi dengan mengeluarkan nilai negatifnya, berarti 4X ditambah 8 per ini X kurang 2 ya. Hasil akhirnya menjadi 4X ditambah 8 per 2 kurang X. Adapun X 2 kurang X tidak boleh sama dengan 0, berarti X nya tidak boleh sama dengan 2. Demikian untuk soal nomor 5. Oke, untuk soal seri B ini ya, katanya kita akan jawab nomor 1. Kita tulis ulang dulu soalnya teman-teman. 3 pangkat X kuadrat kurang 6X ditambah 9. Adapun bentuk pangkat yang di atas ini adalah bentuk daripada kuadrat sempurna ya, sempurna. Sehingga kita ubah dulu, ini merupakan X kurang dari 3 kuadrat ya, masih ingat tadi ya, dengan mempergunakan sifat dari logaritma, yaitu A pangkat X adalah B, X nya bisa turun, A nya naik, A logaritma dari D. Sehingga sampainya di sini kita ubah, ini Y sama dengan 3 pangkat X kurang 3 kuadrat ya.
X kurang 3 kuadratnya turun menjadi Y logaritma 3. X kurang 3 sama dengan ini kita akarkan Y logaritma 3, X nya sendiri Y logaritma 3 ditambah 3. Tambah 3 nya ini terpisah. Ini sudah merupakan sebuah kebalikan ya. Sudah merupakan sebuah kebalikan. Maka kebalikan itu sendiri kita namakan tadi apa? Ya benar, inverse ya teman-teman. Sehingga ini kita ubah F inverse X, Y nya kita ubah lagi X logaritma 3 ditambah 3. Demikianlah untuk soal nomor 1. Berikutnya kita akan jawab soal nomor 2. Di sini ya. Soal nomor 2 yaitu ada persamaan Gx sama dengan 3 logaritma 2x tambah 1 ya. Kalau kita ubah ini dengan sifat logaritma, yaitu A logaritma B ditambah A logaritma C, ini menjadi A logaritma B dikali C. Ini kita ubah saja 3 logaritma 2x ditambah 3 logaritma 3 menjadi sebelah kanan itu 3 logaritma 2x dikali 3 menjadi 3 logaritma 6x. Ini masih sebuah persamaan Gx. Nah ini kita misalkan menjadi Y ya sama dengan 3 logaritma 6x ya. Masih ingat tadi teman-teman sifat logaritma? Oh ada macam-macam tuh, bisa ruas kiri diubah menjadi logaritma. Nah itu lihat ya, dengan basis 3, berarti 3 logaritma 3 pangkat Y sama dengan 3 logaritma 6x. Ini bisa kita coret ya, coret ya menjadi 3 pangkat Y sama dengan 6x. X nya sendiri sama dengan 1/6 dikali 3 pangkat Y, sehingga ini sudah terbalik yang merupakan sifat daripada inverse ya, sehingga menjadi F inverse X sama dengan 1/6 dikali 3 pangkat X. Demikian pembahasan soal nomor 2. Lanjutan dari soal nomor 2. Nah tadi kita sudah lihat ya, dengan menulis kembali inverse X nya yaitu 1/6 3 pangkat X. Karena di sini kita akan mencari, ini bukan sebuah F inverse ya, ini merupakan fungsi daripada G, fungsi daripada G. Yang pertama kita akan mencari G inverse 1, jadi 1/6 dikali 3 pangkat 1, hasilnya adalah setengah. G inverse 2 berarti 1/6 dikali 3 pangkat 2, ini 9/6 adalah 3/2. Berikutnya G inverse 3 1/6 3 pangkat 3 yaitu 27/6, kita bagi 3 berarti 9/2. Berikutnya G inverse 4 1/6 3 pangkat 4 adalah 81/6 bagi 3 27/2.
Nah, totalnya bisa kita hasilkan, ya, hasilkan sini aja ya, kita buat hasilnya di bawah. G inverse 1 kurang G inverse 2 tambah G inverse 3 kurang G inverse 4 adalah 1/2 kurang 3/2 tambah 9/2 kurang 27/2. Maka hasil dari positif ini dia, positif ini dia adalah 10/2 kurang hasil negatifnya adalah 30/2 minus 20/2, hasilnya adalah negatif 2. Demikian pembahasan untuk soal nomor 2. Ini untuk nomor 3 sama seperti di seri A tadi ya. Ini kita misalkan menjadi Y. Berarti Y sama dengan 2x kurang 5 pangkat 7/3 ditambah 11. Ya, berarti hasilnya 2x kurang 5 pangkat 7/3 adalah Y kurang 11. Nah, oke, di sini kedua ruas dipangkatkan dengan 3/7 supaya ruas yang kiri ya pangkatnya habis, teman-teman. Ini pangkatnya habis ya, menjadi 2x kurang 5 pangkat 7/3 dipangkatkan kembali dengan 3/7. Ruas kanannya Y kurang 11 dipangkatkan 3/7 ya. Ini habis ya, menjadi 2x kurang 5 sama dengan Y kurang 11 dipangkatkan 3/7. Adapun ini kita harus mencari ke ruas kiri, itu harus X sendiri ya. Y kurang 11 dipangkatkan 3/7 tambah 5, X nya jadi setengah dikali Y kurang 11 pangkat 7 pangkat dari 3/7 tambah 5, maka ini langsung menjadi sebuah inverse setengah ya, akar dari Y kurang 11 dipangkatkan 3 akar 7 ditambah 5. Demikianlah soal nomor 2. Nomor 3. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 4. Ya, kita tuliskan soalnya dulu. Fx tambah 3 sama dengan 3x kuadrat ditambah 9x kurang 6 ya. Nah, kita akan menentukan hasil dari inverse-nya. Oke. Nah, adapun soal ini mirip dengan seri A tadi. Ya, ini kita misalkan X tambah 3 adalah P, maka X nya adalah P kurang 3, sehingga menjadi FP sama dengan 3 dikali P kurang 3 kuadrat 9 dikali P kurang 3 kurang 6. Ya, tentu teman-teman sudah tahu ya, mengkuadratkan ini P kuadrat kurang 6P ditambah 9 tambah 9P kurang 27 kurang 6, sehingga FP nya sama dengan 3P kuadrat kurang 18P ditambah 27
tambah 9P kurang 33. Maka FP sendiri sama dengan 3P kuadrat kurang 9P kurang 6. Ini kita ubah aja menjadi X sama dengan 3X kuadrat kurang 9X kurang 6 ya. Untuk mencari inverse-nya ini kita keluarkan dulu 3 dalam kurung X kuadrat kurang 3X kurang 6 ya. Ini kita misalkan menjadi variabel Y ya. Y sama dengan 3, bentuk yang di dalam ini adalah X kurang 3/2, nanti ini dikuadratkan menjadi hasilnya ini kurang 9/4. Nah, ya, lalu ini kurang 6, maka Y sama dengan 3 X kurang 3/2 ya, kuadrat kurang 27/4. Nah, itu dia, kurang 27/4 dikurang 6 itu sendiri adalah 24/4 ya, sehingga variabel Y nya menjadi 3 kali X kurang 3/2 kuadrat kurang 51/4 ya. Sampainya di sini teman-teman, sorry garisnya miring ya. Nah, ini dia sampainya di sini. Kita membalik. Nah, inverse tadi nama lainnya adalah kebalikan ya, kebalikan. Nah, ini dia ya, sehingga menjadi 3 dikali X kurang 3/2 kuadrat sama dengan Y ditambah 51/4. X kurang 3/2 kuadrat sama dengan Y ditambah 51/4. Ini sepertiganya ya ke ruas kanan, berarti X kurang 3/2 sama dengan sepertiga dikali Y tambah 51/4 dalam bentuk akar ya, sehingga X nya sendiri akar sepertiga Y ditambah 51/4 tambah 3/2. Ini sudah terbalik, maka langsung ubah saja F inverse nya, akar sepertiga Y ditambah 51/4 tambah 3/2. Sorry, hasil akhirnya menjadi akar sepertiga Y ditambah 51/4. Ini harus kita ubah menjadi X, menjadi X. Ini X. Nah, ini dia hasil akhirnya. Oke, itulah untuk soal nomor 4. Berikutnya kita ke soal nomor 5. Ini ada bentuk secara umum menginverskan fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Inversnya itu adalah negatif dx ditambah b per cx kurang a. Nah, ini harus kita ingat ya, karena di buku-buku ini sudah berlaku umum. Awal yang pertama, kita harus memisalkan x kurang 2 itu adalah p, maka x nya adalah p ditambah 2. Nah, kita ubah teman-teman,
F dari P 4 kali P tambah 2 tambah 3 per 2 kali P tambah 2 kurang 1. Maka FP nya adalah 4P tambah 8 tambah 3 per 2P tambah 4 kurang 1. Nah, adapun FP nya menjadi 2P ditambah 11 per 2P ditambah 3. Nah, kita ubah saja. P nya menjadi X sama dengan 2X ditambah 11 per 2X ditambah 3. Sehingga dalam soal kita ini kita akan menentukan nilai dari inverse-nya terlebih dahulu. Sehingga berubah, lihat perubahannya teman-teman. Negatif 3X ditambah 11 per 2X kurang 2. Ya, yang dicari dalam soal kita adalah F inverse dari 2X ditambah 1, sehingga min 3 dikali 2X tambah 1 ditambah 11 per 2 kali 2X ditambah 1 kurang 2. Maka hasil akhirnya menjadi minus 6X kurang 3 ditambah 11 per 4X tambah 2 kurang 2 menjadi ya minus 6X tambah 8 per 4X sendiri. Nah, inilah merupakan jawaban dari soal nomor 5. Oke. Semoga bermanfaat. Kiranya akun channel ini ya bermanfaat, dan jangan lupa semangat belajar. Oke, thank you.